Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin dengan saya Widi. Ini adalah jam seri AEQ110W, salah satu bestsellernya Casio. Sekilas kalau kita lihat Casio AEQ110W ini terlihat seperti G-Shock yang seri GA. Dengan bodi yang besar, kemudian bezelnya menonjol, desainnya sporty dan tangguh, serta kombinasi indeks yang tebal, jarum analog yang juga tebal, dan layar digital. Yes, emang jam ini tampilannya khas G-Shock, tapi bukan. Ini adalah salah satu model standar dari line up NADG-nya Casio yang punya fitur canggih zaman dulu. Mari kita bahas. Oh iya, untuk teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa klik subscribe dulu biar tambah semangat kita kontennya. Terima kasih. Untuk saat ini, jam Casio AEQ110W ini dibanderol sekitar 400-500 ribuan. Harga yang sangat terjangkau untuk fitur dan desainnya. Saya sendiri bukan penjual, tapi teman-teman bisa cek harganya di link afiliasi yang saya sertakan di deskripsi. Thank you. Untuk spesifikasinya, Casio AEQ110W ini memiliki ukuran yang cukup besar, bobotnya 49 gram saja, tapi dimensinya, lak-to-laknya ini panjang 52,2 mm, lebarnya 48,2 mm, dan tebalnya 16,7 mm. Nah, yang keren adalah jam ini water resistnya 100 meter, jadi aman dipakai untuk banyak aktivitas, dan daya tahan baterainya 10 tahun pakai baterai CR2025 yang nyarinya gampang. Untuk desainnya, case dan bezelnya ini dari bahan resin dan terlihat di sini menonjol ya, melindungi kaca atau kristalnya dari benturan. Oke, kemudian untuk kacanya sendiri ini bahannya resin, jadi bukan mineral glass alias dia nggak tahan gores. Kemudian di sisi samping ini ada desain frame untuk tombol yang membantu supaya tombolnya nggak tertekan secara nggak sengaja, tapi tetap aja sih untuk menekan tombolnya nggak susah. Jadi pas lah ya. Terus kemudian di sini ada 4 elemen dekoratif bentuk skrup yang kelihatan keren, tapi nggak ada fungsi realnya sih. Saya udah coba pakai kunci L dan ternyata nggak bisa dibuka. Oke, kemudian untuk tombol-tombolnya ada 4. Kiri atas adjust, kiri bawah mode, kanan atas set minus, dan kanan bawah set plus. Ini bentuk tombolnya mirip desainnya dengan yang ada di W735. Jadi permukaannya bertekstur supaya gripnya lebih baik. Kemudian untuk respon tombolnya juga oke, nggak terlalu keras dan nggak terlalu lunak. Kemudian untuk backplate-nya ini dari bahan stainless steel yang diikat dengan 4 skrup, dan kelihatan di sini ya antara posisi terluar case ke backplate cukup lebar, mungkin ini ada hubungannya dengan desain ketahanan airnya. Untuk talinya ini dari bahan resin poliuretan dan desainnya juga mirip dengan W735, W736 seperti ini. Dan di ujungnya dia terikat rapat ke laknya jam, membentuk lekukan yang fix seperti ini. Dan untuk buckle-nya ini dari bahan plastik, tapi kelihatan cukup kokoh. Dan balik lagi karena sambungannya fix dengan sudut seperti ini, maka jam ini tidak bisa ditaruh ke permukaan rata seperti ini. Dia akan loncat. Oke, sekarang kita close up lagi. Oke, untuk bagian analognya, jam ini punya 2 jarum, yaitu jam dan menit. Kemudian dia nggak full otomatis sinkron dengan jam digitalnya, jadi dia bergerak setiap 20 detik atau sepertiga menit sekali. Kemudian untuk jarum ini ada lume atau glow in the dark, tapi memang nggak terlalu terang. Dan untuk indeks-indeks ini dia ada cat reflektif, bukan glow in the dark. Kemudian untuk layar digitalnya ini ada 2 bagian, kiri dan kanan. Yang kiri ini tampilannya model pixel atau dot matrix gitu. Dan di sini juga ada ada untuk ini indikator alarm, snooze, dan signal. Kemudian yang sebelah kanan ini tampilannya angka atau segmen, AM PM, dan kemudian daylight saving. Ukurannya cukup kecil, tapi menurut saya sih tetap cukup jelas untuk versi yang positif display ini. Kalau yang versi negatif display, terus terang saya kurang paham. Mungkin kalau ada teman-teman yang pakai, bisa share di kolom komentar apakah readability-nya bagus atau enggak. Nah, yang ini readability-nya oke, walaupun kadang tentu saja dengan desain NADG ya, dia ketutupan sama jarum menit terutama ya yang agak panjang. Oke, sekarang kita bicara mengenai penggunaan di kondisi yang gelap. Jadi sayangnya jam ini nggak punya backlight, nggak punya lampu,
Jadi cuma ngandelin lume atau glow in the dark yang ada di jarumnya. Dan juga ini ya, indeks yang reflektif. Layar digitalnya untuk versi positif display ini cukup kontras, tapi ya tetap sih kurang optimal kalau kondisi minim cahaya. Jadi kalau misal teman-teman sering pakai jam di kondisi yang low light, maka mungkin ini akan jadi kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Oke, berikutnya adalah mode dan fitur yang disediakan. Pertama adalah timekeeping atau penunjuk waktu. Di sini kita bisa mengganti tampilan digital dengan menekan tombol adjust. Jadi yang pertama tampilannya ini ya, ada hari, kemudian bulan, tanggal, terus bisa ditekan sekali, jadinya detik, kemudian di sini ada jam dan menit. Jadi terserah teman-teman mau setting yang seperti apa yang lebih nyaman. Kemudian berikutnya ada mode ini, telememo. Nah, ini bisa dipakai untuk menyimpan sampai 30 kontak atau nama dan nomor HP gitu. Dan total bisa 8 karakter untuk namanya dan 16 digit untuk nomornya. Zaman dulu fitur ini sangat berguna, sangat keren. Karena dulu ya kita belum ada HP smartphone seperti sekarang ya. Tapi kalau sekarang mungkin agak kurang relevan, tapi tetap teman-teman bisa pakai ini untuk nyimpen misalnya kontak darurat, terus nomornya teman-teman kalau misal jam ini hilang dan sebagainya. Oke, berikutnya mode World Time. Nah, ini dia ada 30 kota dan 29 zona waktu, dan kita bisa aktifkan Daylight Saving. Untuk pengaturan waktu di World Time, ini terpisah dari jam utama. Jadi di sini bisa disetting beda dari waktu di jam utama atau timekeeping. Oke, berikutnya lanjut ya, mode alarm. Alarmnya ada 3. Pertama adalah alarm snooze, jadi alarm nomor 0. Kemudian alarm nomor 1. Kemudian alarm nomor 2. Dan ada tentunya hourly signal, atau dia bisa ngasih beep tiap ganti jam. Berikutnya adalah mode countdown timer. Yang ini. Nah, untuk countdown timernya ini bisa diatur jam dan menitnya, dan range maksimalnya adalah 24 jam. Dan ya, sedikit catatan untuk countdown timer di jam ini tidak ada auto repeatnya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah mode stopwatch. Ini akurasinya sampai 1/100 detik dengan maksimal range sampai 24 jam. Untuk tampilannya di sebelah kiri ini adalah detik dan 1/100 detik. Kemudian yang kanan adalah jam dan menitnya. Oke, saya stop, reset, dan ya, dia juga ada untuk split time ya. Seperti ini. Lanjut lagi, split time lagi, lanjut, terus kita stop, reset. Oke, berikutnya adalah mode sebentar ini, HS, alias hand setting. Ini dipakai untuk mengatur jam analog supaya posisinya selaras dengan jam digital. Dan iya, untuk jam analog ini dia nggak otomatis sinkron dengan jam digitalnya. Jadi misal nih, jam digitalnya kita mundurin 1 jam, maka analognya nggak bisa langsung ikutin, mesti disetting manual. Atau misal jam digitalnya kita majuin 1 jam atau 2 jam gitu, maka sama juga yang analognya mesti disetting manual. Begitu. Tulaknya jam ini cukup panjang, jadi agak overhang di pergelangan tangan kecil. Tangan saya 7 inch, jadi mestinya agak sedang ya. Itu pun masih terasa ada overhang sebentar. Jadi kelihatan di sini agak sedikit menggantung, ya. Jadi kalau misal teman-teman pergelangan tangannya agak kecil, saya kurang bisa rekomen untuk jam tangan ini. Kemudian juga bodinya lumayan tebal, jadi agak sulit kalau mau pakai lengan panjang. Tapi di sisi lain, bobotnya ini ringan dan ya nyaman kalau dipakai harian. Oke, secara durabilitas untuk speknya sih oke. Ketahanan air sampai 100 meter, baterainya sampai 10 tahun, walaupun kacanya resin ya, jadi mudah gores. Dan kalau dilihat dari material dan desainnya sih sepertinya seharusnya awet. Tapi jujur selama 1 tahunan saya punya jam ini, saya jarang pakai, jadi kurang bisa untuk ngasih penilaian yang objektif. Kalau misal rekan-rekan ada yang sudah lama pakai seri ini, AIQ 110W, mungkin bisa dong bantu sharing pengalamannya di kolom komentar. Akan sangat berguna banget untuk teman-teman yang lain yang nonton video ini. Thank you. Oke, sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, 1. Desainnya keren dan sporty. Kemudian untuk harganya relatif terjangkau. Kemudian dia juga tahan lama dengan 100 meter water resistant dan baterainya tahan sampai 10 tahun. Kemudian bobotnya relatif ringan. Kemudian fiturnya lengkap, ada 3 alarm yang ada snooze-nya dan juga ada world time. Kemudian untuk bagian analognya ini juga mudah dibaca. Dan terakhir jarumnya ada glow in the dark atau lume-nya walaupun nggak terlalu terang.
Di sisi lain ada hal-hal yang mungkin teman-teman perlu pertimbangkan. Pertama adalah dia nggak ada backlight. Kemudian untuk resin glassnya ini tentu saja mudah gores. Dan pada saat dipakai juga bentuknya agak menonjol di pergelangan ya, agak tebal. Terus dia punya fitur telememo yang mungkin teman-teman sekarang agak jarang pakai. Dan ya, pengaturan fiturnya agak gimana ya, karena kecil-kecil jadi mungkin perlu fokus untuk melihatin angkanya yang kecil-kecil pada saat setting-setting ini itu. Oke, sekarang bagian terakhir dari video ini, kesimpulan. Casio AEQ 110W ini adalah jam dengan desain yang sporty, yang spesifikasinya tangguh, cocok untuk aktivitas luar ruangan di siang hari. Dengan ukuran yang besar, ini paling cocok untuk pergelangan tangan di atas 7 inch. Secara pribadi ini bukan model favorit saya, tapi saya bisa ngerti kenapa banyak orang yang suka model ini. Memang overall keren dan fiturnya juga bagus. Thank you udah nonton, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk review jam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.